Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rifki di sini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teknologi seluler. Nah, kita mulai saja. Secara garis besar, materi yang akan kita bahas di sini, yang pertama itu adalah pengantar teknologi seluler. Nah, apa yang akan kita bahas di pengantar teknologi seluler, yaitu adalah latar belakang teknologi seluler itu sendiri. Kemudian ada lagi evolusi teknologi seluler dari yang 1G atau AMPS, 2G, GSM, kemudian berkembang lagi menjadi 2,5G itu atau disebut sebagai GPRS, kemudian ada lagi yang 3G atau UMTS, kemudian ada lagi yang 3,5G ASDPA, kemudian yang terakhir adalah 4G atau LTE. Nah, itu akan kita bahas di pengantar teknologi seluler. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah sistem seluler. Yang akan kita bahas di sistem seluler ini adalah definisi seluler itu seperti apa, cara kerjanya, kemudian arsitektur sistem seluler, kemudian tata letak jaringan seluler. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip kerja jaringan seluler. Di prinsip kerja jaringan seluler kita akan bahas terkait komunikasi antara tower to tower ataupun tower to device di situ. Kemudian ada lagi kita akan bahas terkait dengan FDMA, TDMA, dan CDMA. Di sini FDMA itu merupakan singkatan dari Frequency Division Multiple Access. Kemudian ada lagi TDMA, yaitu Time Division Multiple Access. Kemudian yang terakhir adalah CDMA atau Code Division Multiple Access. Kemudian yang kelima kita akan membahas tentang evolusi dari jaringan GSM sampai ke UMTS atau HSDPA. Oke, kita mulai saja untuk materi yang pertama. Kita masuk ke pengantar teknologi seluler. Nah, di sini di pengantar teknologi seluler kita bahas poin-poinnya. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat. Jadi lebih ke latar belakang di sini. Jadi karena semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian komunikasi menggunakan kabel mulai ditinggalkan. Selanjutnya, manusia tidak lagi bergantung pada teknologi kabel. Jadi manusia sekarang sudah beralih ke teknologi nirkabel atau wireless. Kemudian jaringan nirkabel telah menggeser peranan jaringan berkabel. Kemudian dengan mengusung keunggulan dalam kepraktisan, efisiensi, dan efektivitas, jaringan nirkabel telah berhasil memuaskan usernya. Jadi terkait dengan kepuasan pelanggan dari penyedia layanan itu sendiri, maka diusulkan untuk beralih ke teknologi nirkabel. Kemudian apa saja? Selanjutnya, teknologi jaringan seluler berevolusi dari analog menjadi sistem digital, dari circuit switching menjadi paket switching. Nah, paket switching ini lebih kita kenal sebagai sekarang sudah ke internet dengan teknologi paket switching. Kemudian evolusi teknologi seluler dibagi menjadi beberapa. Ini yang sudah kita tahu. Yang pertama adalah 1G atau 1G itu adalah AMPS atau singkatan dari Advanced Mobile Phone System. Nah, di 1G ini merupakan teknologi generasi pertama dari teknologi seluler, di mana dia teknologinya masih menggunakan analog. Kemudian dia juga bekerja di frekuensi 800 MHz. Ya, di sini metode akses yang digunakan adalah FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Kemudian yang kedua adalah 2G atau GSM yang merupakan singkatan dari Global System for Mobile Communication. Jadi di sini GSM ini merupakan sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital.
Nah, di sini teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak. Contohnya itu ada handphone atau telepon genggam. Nah, di sini di teknologi GSM ini dia memanfaatkan gelombang mikro dan penerimaan sinyal dibagi berdasarkan waktunya, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai di tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah 2,5G, itu GPRS teknologinya, atau singkatan dari General Packet Radio System. Di sini di GPRS ini merupakan pengembangan dari GSM. Nah, di sini kecepatan untuk GPRS itu dapat mencapai 171,2 kilobit per second, tapi aktualnya itu dia sekitar 115 kbps. Selanjutnya di sini GPRS ini dia merupakan sebuah teknologi yang statusnya itu selalu aktif, artinya si pelanggan ini atau pengguna selalu terhubung dan tidak perlu melakukan dial up seperti yang pada handphone biasa untuk mendapatkan koneksi lagi. Kemudian di GPRS ini awalnya ya di sini teknologi GPRS ini memungkinkan kita untuk mengakses internet melalui telepon genggam. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah 3G. Di sini 3G ini dia menggunakan teknologi UMTS, yaitu Universal Mobile Telecommunication System, di mana biasa disebut juga sebagai WCDMA untuk di jaringan dengan metode akses CDMA. Di WCDMA itu merupakan singkatan dari Wideband Code Division Multiple Access. Nah, di sini merupakan teknologi generasi ketiga untuk GSM. Nah, di sini UMTS menggunakan teknologi yang disebut sebagai Wideband AMR, atau AMR itu merupakan singkatan dari Adaptive Multirate. Di sini untuk modifikasi suara sehingga kualitas suara yang didapat itu bisa menjadi lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Jadi untuk 3G ini yang awalnya itu ada fitur yang dinamakan video call. Jadi video call awal itu pada saat generasi 3G ini. Kemudian selanjutnya adalah 3,5G atau HSDPA yang merupakan singkatan dari High Speed Downlink Packet Access. Selanjutnya di sini HSDPA, di sini merupakan pengembangan dari jaringan UMTS. Di sini kecepatan di jaringan HSDPA itu bisa mencapai 3,6 megabit per second, ya, dimana dia bisa mengunduh data musik, itu kemudian video dan lain sebagainya. Berarti di sini untuk penggunaannya lebih banyak karena kecepatannya juga yang tinggi. Kemudian selanjutnya adalah ya jaringan 4G atau LTE yang merupakan singkatan dari Long Term Evolution. Di sini yang seperti yang kita gunakan sekarang, jaringan LTE ini ya sudah sangat mencukupi, di mana dia berbasis IP semuanya, kemudian kecepatan aksesnya itu antara 100 megabit per second sampai 1 gigabit per second. Kemudian di teknologi 4G ini dia bisa memenuhi kebutuhan seperti mobile TV, high definition TV, kemudian digital video broadcasting seperti penggunaan YouTube dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada klasifikasi wireless. Wireless communication ada yang fixed wireless, ada yang mobile wireless. Kalau yang fixed wireless itu berarti dia tetap atau dia tidak berpindah tempat. Yang pertama itu yang non-cellular, contohnya itu point to point, kemudian infrared communication, kemudian LMDS. Nah, di sini LMDS itu merupakan singkatan dari Local Multipoint Distribution Service, di mana itu dia merupakan teknologi layanan pita lebar kabel yang di awalnya ini ditransmisikan untuk layanan televisi digital. Nah, di sini teknologi juga dia menggunakan
gelombang mikro, melalui gelombang mikro, di mana dia beroperasi di rentan frekuensi 31,0 GHz sampai 31,3 GHz. Kemudian ada lagi komunikasi gelombang mikro, yaitu terkait dengan penggunaan komunikasi satelit ataupun komunikasi dari tower ke tower. Kemudian contohnya yang seluler itu ada PHS. Di sini contohnya PHS. PHS itu merupakan singkatan dari Personal Handphone System. Di sini pada tahun 1997 penggunaan PHS ini. Di sini dia menggunakan GSM biasa. Di rentan frekuensi yang digunakan adalah 1800 MHz. Selanjutnya KT2. Nah, di sini KT2 itu merupakan singkatan dari cordless telephony. Nah, di mana dia ada generasinya KT1, KT2, KT3, atau biasa disebut DKT900. Nah, di sini teknologi KT ini atau cordless telephony, dan si cordless telepon ini memiliki base unit yang dihubungkan dengan line ke sentral dan berkomunikasi dengan handset telepon melalui transmisi radio. Di sini pelanggan dapat bergerak atau memindahkan pesawat teleponnya di dalam area base unit. Jadi sudah wireless. Nah, di sini handset teleponnya pada zaman dulu itu menggunakan baterai recharging atau menggunakan catuan listrik atau colokan listrik yang ada di rumah. Itu generasi KT-nya. Di sini ya yang lainnya sama saja masih teknologi cordless digital. Kemudian untuk yang mobile wireless-nya itu ada non-cellular, contohnya ada paging system, ada Hermes, NTT, dan NEC. Kemudian ada dispatching system, ada PMR, public access mobile radio, dan lain sebagainya. Kemudian yang seluler itu ada GSM, CDMA, HMPS, UMTS, PHS, DKS 1800, NMT, dan lain sebagainya. Jadi di sini pengklasifikasiannya. Selanjutnya kita akan bahas terkait sistem komunikasi bergerak, lebih ke dasar dari teknologi seluler itu. Yang pertama syaratnya itu untuk membuat sistem komunikasi bergerak adalah ada sedikitnya satu terminal bergerak di dalam komunikasi. Nah, di sini awalnya itu daya pancarnya itu tinggi, kemudian antena setinggi-tingginya, kemudian cakupan sel sebesar-besarnya, kemudian konsep handoff tidak ada. Nah, generasi awal sistem komunikasi bergerak, di sini kita lihat ada komunikasi dari tower ke tower. Nah, ini untuk komunikasi kabelnya seperti ini. Kelemahannya yang pertama itu untuk generasi awal itu biaya mahal karena perlu penguat daya tinggi dan antena yang tinggi. Pastinya semakin tinggi antena, semakin butuh penguat daya yang tinggi, otomatis akan berdampak ke biaya pengadaan yang lebih besar. Kemudian kedua, kenyamanan pelanggan terganggu saat berpindah cakupan. Jadi pada saat dari titik A ke titik B, dari B ke C itu dia untuk switch overnya itu masih terkendala, masih ada masalah. Kemudian yang ketiga itu kapasitasnya juga rendah, jadi apabila trafficnya tinggi atau banyak pelanggan atau orang yang ada di sekitaran, berarti dia tidak bisa mencakupinya. Kemudian efisiensi spektrumnya juga rendah. Kemudian selanjutnya kita masuk satu persatu dari teknologi 1G sampai yang 4G. Nah, seperti yang saya sebutkan, Advanced Mobile Phone System, AMPS adalah generasi pertama teknologi seluler. Menggunakan teknologi analog dan hanya melayani komunikasi suara. Jadi komunikasinya belum data, di sini masih suara. Selanjutnya bekerja pada frekuensi 800 MHz. Kemudian metode akses yang digunakan adalah FDMA atau Frequency Division Multiple Access.
Nanti akan kita bahas di sini tentang FDMA itu. Kemudian teknologi AMPS mulai digunakan pada tahun 1970 seiring penemuan mikroprosesor untuk komunikasi dari kabel. Selanjutnya, semakin meningkatnya jumlah pelanggan tidak bisa ditampung di generasi pertama ini. Jadi makin banyak yang menggunakan, dia tidak bisa menampung. Maka selanjutnya generasi yang kedua adalah GSM atau Global System for Mobile Communication. Nah, ini contoh topologi atau arsitekturnya. Ada dimulai dari mobile station, kemudian ada base station, subsystem atau BSS, kemudian baru ke MSC dan sampai ke core networknya di situ. Kita mulai dari mobile station. Nah, di sini mobile station merupakan peralatan yang kecil dan ringan yang digunakan oleh pelanggan, misalnya ya telepon genggam itu. Kemudian di sini mobile station ini dikenal dengan sebutan handset atau handphone. Di dalam mobile station terdapat perangkat pemancar dan penerima. Kemudian ada lagi unit logika, unit logic, dan signaling data, dan peralatan telepon yang dilengkapi dengan keypad. Jadi di handphone itu ada antenanya untuk transmit dan receive dan untuk signaling di situ. Nah, di sini hanya perangkat yang terdaftar yang bisa menikmati layanan seluler itu menggunakan kartu SIM. Oke. Kemudian juga di BSS atau Base Station Subsystem ini dia merupakan antara MS dan MSK atau Mobile Switching Center pada sistem seluler GSM. Kemudian di sini di BSM itu terdiri dari BTS atau Base Transceiver Station atau Tower. Kemudian ada lagi BSK atau Base Station Controller. Di sini BTS ini merupakan perangkat GSM yang berhubungan langsung dengan MS dan berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal dengan tingginya itu sekitar 15 sampai 92 meter. Hubungan antara BTS dan MSK dihubungkan melalui microwave. Ya, jadi sini ke sini dia dihubungkan melalui microwave. Kemudian atau kabel dengan kecepatan saluran 2 megabit per second. Kemudian power pancar yang digunakan oleh BTS ini adalah maksimum 100 watt. Kemudian di dalam BTS ini dia sudah termasuk modulasi signalnya. Kemudian ada proses demodulasi juga, ada equalize signalnya, kemudian ada error coding juga. Nah, kemudian yang di sini itu dia terhubung ke BSC. Jadi satu BTS biasanya mampu menghandle 20 sampai 40 komunikasi secara serentak. Kemudian ada lagi BSK di sini. Di sini BSK itu atau Base Station Controller difungsikan atau berfungsi untuk mengatur koneksi dari BTS dan BTS yang berada di dalam kendalinya. Jadi untuk pengendalian dari BTS ke BTS yang lain. Nah, fungsi tersebut memungkinkan operasi seperti handover, kemudian ada cell site configuration, kemudian juga ada manajemen of radio resource, dan menyetel power level dari frekuensi radio BTS. Nah, di sini pada jaringan GSM, BSK mengatur lebih dari 70 BTS. Selanjutnya ada bagian core network, di situ juga biasa disebut sebagai NSS atau Network Switching Subsystem. Nah, di mana di Network Switching Subsystem ini dia merupakan komponen utama switching jaringan GSM. Nah, di sini NSS juga terdiri dari database yang dibutuhkan untuk data pelanggan atau customer dan pengaturan mobilitas. Fungsi utama dari NSS ini dia itu adalah mengatur komunikasi antara jaringan GSM dengan jaringan telekomunikasi yang lain seperti ini, ada telepon, ada komputer, dan lain sebagainya.
Di dalam NSS itu ada MSK. MSK itu merupakan singkatan dari Mobile Switching Center, di mana Mobile Switching Center ini dia melakukan fungsi registrasi, autentifikasi, update lokasi user, kemudian ada lagi fungsi billing service, dan dia juga sebagai interface dengan jaringan yang lain, jaringan PSTN, SS7, dan lain sebagainya. Selain itu juga dia MSK bertanggung jawab untuk call setup, kemudian release dan routing. Nah, kemudian ada lagi VLR. VLR itu Visitor Location Register, di mana VLR ini berisi informasi dinamis tentang user yang terkoneksi dengan mobile networknya, termasuk lokasi user tersebut. Nah, VLR ini berfungsi dan bisa berintegrasi dengan MSK. Nah, seperti ini ada MSK atau VLR, berarti dia bisa berintegrasi dengan MSK. Nah, melalui MSK ini, mobile network terhubung dengan jaringan lain seperti PSTN atau Public Switch Telephone Network, kepanjangannya. Kemudian ada lagi ISDN, Integrated Service Digital Network, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada HLR. Nah, HLR ini merupakan singkatan dari Home Location Register, di mana dia adalah elemen jaringan yang berisi detail dari setiap pelanggan atau subscribernya. Sebuah HLR ini biasanya mampu mengatur ratusan bahkan ribuan subscriber. Nah, di sini pada jaringan GSM, signaling berbasis pada protokol Signaling System Number 7 atau jaringan SS7. Nah, pengguna SS7 ini atau SS7 ini dilengkapi dengan penggunaan protokol Mobile Application Port atau MAP di situ. Di mana MAP yang saya sebutkan tadi itu digunakan untuk pertukaran informasi lokasi dan subscriber antara HLR dan elemen jaringan lainnya seperti MSK. Kemudian untuk setiap subscriber di sini HLR mengatur pemetaan antara International Mobile Subscriber Identity atau IMSI dan Mobile Station ISDN Number atau MSISDN. Kemudian di HLR ini juga ada AOC dan EIR, di mana AOC ini merupakan singkatan dari Authentication Center. Nah, di AOC ini dia merupakan database proteksi yang menyimpan salinan dari kunci rahasia atau secret key yang terdapat pada setiap SIM card yang ada di pelanggan. Nah, proteksi ini digunakan untuk autentifikasi dan enkripsi pada channel radio. Kemudian yang EIR itu yang di bawah sini dia merupakan singkatan dari Equipment Identity Register. Nah, ini merupakan database yang berisi daftar valid mobile equipment pada jaringan. Jadi setiap mobile station diidentifikasi dengan International Mobile Equipment Identity atau IMEI yang ada di handphone kita. Kemudian ada lagi GPS Core Network. Di sini di GPS Core Network itu dia ada SGSN, kemudian juga ada GGSN. Nah, di sini SGSN ini merupakan singkatan dari Serving GPS Support Node. Nah, di sini SGSN ini merupakan node yang melayani MS atau disebut sebagai mobile subscriber dan bertanggung jawab untuk GMM atau GPRS Mobility Management. Nah, di sini SGSN ini memberikan paket MS atau mobile subscriber dan berkomunikasi dengan HLR yang ada di sini. Jadi dia berkomunikasi dengan HLR dengan tujuan untuk memperoleh profil pelanggan GPRS-nya. Nah, di sini si SGSN ini dapat terhubung dengan beberapa BSC. Jadi nggak cuma satu BSC, tapi banyak BSC yang bisa terhubung. Kemudian ada lagi sini GGSN atau di kepanjangannya adalah Gateway GPRS Support Node.
Nah, di sini GGSN ini dia menyediakan internet working dengan jaringan paket data eksternal. Nah, di sini GGSN dengan SGSN ini dia terhubung dengan jaringan IP berbasis IP. Nah, kalau GGSN ini dia berbentuknya seperti sebuah router. Ya, memang router di sini memang router yang meneruskan paket yang masuk dari PDN eksternal kemudian ke SGSN untuk melayani MS serta meneruskan kembali keluar paket ke PDN eksternal. Nah, di sini yang dimaksud dengan PDN adalah jaringan internet. Jadi intinya tadi bigasnya ada mobile station, ini untuk jaringan arsitektur jaringan 2G-nya. Ada base station, BSS yang berisi BTS dan BSC. Kemudian ada bagian network subsystem atau NSS, ada MSK, VLA, ada HLR, jaringannya namanya SS7. Kemudian ada lagi GPS core, network yang melayani jaringan internet, ini melayani jaringan telepon. Seperti itu untuk jaringan 2G. Kemudian konsep kanal pada GSM, kanal terdiri dari dua jenis, yaitu kanal fisik yang merupakan satu time slot atau satu TS, frame TDMA merupakan satu kanal fisik. Jadi yang dimaksud dengan satu kanal fisik itu adalah satu time slot dan frame TDMA. Nah, di sini kemudian setiap carrier radio frekuensi terdiri dari 8 time slot, channel 0 sampai 7. Kemudian di sini ada kanal fisik dan sekarang kanal logiknya. Nah, kanal traffic atau traffic channel dapat membawa suara atau data untuk layanan komunikasi. Jadi yang membawa suara dan data itu adalah si channel traffic atau traffic channel. Traffic channel dibagi dua jenis, ada full rate channel, di mana bitrate-nya adalah 13 kilobit per second, dan half rate channel dengan kecepatan bitnya itu adalah 6,5 kilobit per second. Kemudian ada kanal traffic, di logic adalah juga kanal kontrol. Di sini digunakan untuk keperluan signaling. Jadi untuk keperluan signaling maupun dan keperluan komunikasi data dia terpisah di situ. Kemudian kanal logik ditumpangkan pada kanal fisik. Jadi di sini kanal logik ditumpangkan pada kanal fisik. Selanjutnya struktur frame GSM yang kita bisa lihat di sini. Nah, satu multiframe untuk signaling itu ada sekitar 51 TDMA atau time division multiple access. Jadi di dalam satu multiframe itu ada 51 TDMA frame. Kecepatannya itu ya sekitar 235,38 milisecond di sini. Itu untuk signalingnya, tapi untuk datanya itu berbeda. Datanya itu disediakan 26 TDMA frame. Jadi ada 26 time slot di sini. Nah, itu sekitar kecepatannya itu adalah waktu yang dibutuhkan adalah 120 milisecond. Kemudian kita breakdown lagi. Di dalam satu TDMA frame itu dia ada 8 time slot di sini. Jadi satu TDMA frame ada 8 time slot. Kemudian di dalam satu time slot itu ada burst atau content of time slot. Di sini kecepatannya itu ya waktu yang diperlukan adalah 576,88 mikrosecond. Jadi di sini di breakdown sampai ke burst di situ. Kemudian di sini contohnya pada saat penggunaannya frekuensi untuk di sini ada frekuensi untuk downlink, kemudian ada frekuensi untuk uplink. Jadi di dalam ini kita lihat ada frame TDMA. Nah, masing-masing ini disebut sebagai time slot untuk downlinknya. Kemudian di bawah ini ada juga untuk uplinknya. Jadi dari sini ada delay
kita cek delay-nya dari downlink, perbandingan antara downlink dan uplink. Di sini juga ada TDMA frame-nya. Ini untuk yang uplink, masing-masing dia mempunyai 8 time slot. Jadi satu TDMA frame itu ada 8 time slot. Kemudian untuk range untuk yang downlink, frekuensinya itu dari 890 sampai 915. Kemudian untuk ini untuk yang uplink ya, untuk yang uplink 890 sampai 915. Kalau untuk yang downlink, range itu 935 MHz sampai 960 MHz. Nah, di sini untuk preparationnya itu yaitu antara 890 sampai 935, yaitu proses uplink yang disebut juga sebagai separation. Nah, di sini yang digunakan separationnya itu 45 MHz. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada teknologi GPRS atau General Packet Radio System. Jaringan GPRS adalah hasil pengembangan dari GSM. Secara teoritis, kecepatan data dapat mencapai ini sudah ya. Ini belum, sorry. Nah, di sini secara teoritis itu kecepatan data mencapai 171,2 kbps dan kecepatan data aktual dapat sekitar 115 kilobit per second. Oke, selanjutnya GPRS ini adalah teknologi yang selalu aktif. Artinya pengguna selalu terhubung dan tidak perlu melakukan dial-up untuk mendapatkan koneksi lagi. Jadi tidak seperti telepon, dia otomatis pada saat data paket yang dinyalakan, dia akan terhubung ke jaringan GPRS. Kemudian total biaya akan dibebankan hanya berdasarkan jumlah data yang dikirimkan. Selanjutnya, teknologi GPRS memungkinkan akses internet melalui telepon seluler. Selanjutnya, GPRS ini dikembangkan menggunakan teknologi GSM dan karenanya kecepatan data untuk koneksi internet menggunakan GPRS tidak cukup memuaskan karena kecepatannya hanya 171 dan aktualnya itu hanya 115 kbps. Kemudian di sini ada UMTS atau 3G. Nah, ini sudah mulai berkembang. Nah, di sini ada arsitekturnya. Di sini ada, kita mulai dari yang bagian UE. Nah, di sini ada ME atau Mobile Equipment, di mana Mobile Equipment ini dia berisi atau di dalamnya itu ada radio transceiver, kemudian ada tampilan dan prosesor digital signal di situ. Kemudian, nah ini terkait dengan ya device yang ada di pelanggan kalau untuk mobile equipment. Kemudian ada lagi USIM. Nah, USIM itu merupakan kebanyakan dari UMTS Subscriber Identity Module atau disebut sebagai USIM di situ. Nah, di sini ya kartu SIM, sebenarnya kartu SIM atau smart card yang dia mengidentifikasi pelanggan yang menggunakannya. Dan juga dia akan menyimpan beberapa informasi spesifik terkait pelanggan. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, bagian yang U-Trend. Nah, di sini ada Node B, ada RNC. Kita mulai dulu dari RNC. Di sini kita lihat fungsi untuk apa RNC itu. Nah, kita dari kepanjangannya dulu ada Radio Network Controller, di mana dia pasti akan mengontrol sumber radio. Nah, di sini RNC ini juga dia merupakan layanan access point antara UTRAN, bagian UTRAN dan bagian core network di situ. Kemudian selanjutnya ada bagian Node B. Nah, di sini Node B itu juga sama fungsinya seperti base station, di mana dia akan melakukan manajemen terhadap komunikasi radio yang ada. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian core networknya itu ya hampir sama seperti yang GSM. Dia ada MSK dan VLR. Nah, MSK itu Mobile Switching Center seperti yang kita bahas sebelumnya.
di mana dia itu melakukan manajemen terhadap circuit switch, calls, dan fungsi yang lainnya seperti ya registrasi user, kemudian adalah juga untuk mengetahui lokasi si user atau pelanggan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, MSK. Kemudian di sini MSK komunikasi dengan RNC. Nah, selanjutnya itu ya ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang di jaringan GSM. Nah, di sini ada lagi tambahan GMSC, Gateway MSK atau Gateway Mobile Switching Center, di mana dia adalah ditugaskan untuk digunakan untuk dia sebagai interkoneksi antara core network dengan public switch network atau telepon network. Nah, kalau untuk yang GSN untuk internet di situ sama seperti yang tadi, ada yang untuk telepon, ada yang untuk internet. Layanan internet, GPRS, dan layanan telepon. Kemudian kita masuk ke HSDPA. Nah, HSDPA itu merupakan evolusi dari UMTS, sehingga arsitektur jaringan HSDPA tetap menggunakan arsitektur jaringan UMTS. Teknologi 3,5G atau disebut sebagai Super 3G di sini merupakan peningkatan dari teknologi 3G, terutama dalam peningkatan kecepatan transfer data yang lebih dari teknologi 3G, yaitu lebih besar dari 2 megabit per second, sehingga dapat melayani komunikasi multimedia seperti akses internet dan video sharing. Jadi untuk membuka streaming YouTube, dia sudah mencukupi untuk teknologi HSDPA. Kemudian tujuan utama dari HSDPA adalah untuk meningkatkan kapasitas paket data yang ditransmisikan dan mengurangi delay dari sebuah transmisi paket data tersebut. Jadi yang kita bisa simpulkan di sini, perkembangan teknologi ini sebenarnya dia meminimalisir banyaknya delay yang ada agar kecepatannya bisa cepat dan stabil di situ. Kemudian di pasaran Indonesia baru sampai teknologi sekarang sudah sampai teknologi 4G ya. Di mana untuk generasi 4G bisa diimplementasikan karena sudah mendapatkan izin menggunakan frekuensi. Berarti sekarang sebenarnya sudah menggunakan yang 5G. Beberapa handphone sudah ada fitur 5G, tapi masih menunggu regulasi dari pemerintah. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian ini sudah. Kemudian terakhir itu adalah 4G atau LTE, Long Term Evolution. Nah, nanti untuk yang 5G-nya akan kita bahas di semester berikutnya. Nah, pada teknologi 4G akan berbasis IP yang mampu mengintegrasikan seluruh sistem dan jaringan yang ada. Kecepatan akses yang didapat pada teknologi 4G ini yaitu sekitar 100 Mbps sampai 1 gigabit per second, baik di dalam maupun di luar ruangan dengan quality of service yang terjamin baik. Nah, jadi pengukuran QoS itu nggak hanya jaringan Wi-Fi atau jaringan LAN, tapi untuk jaringan seluler juga kita harus mengetahui quality of service-nya. Kemudian dia sistem keamanan yang terjamin juga dan penyampaian informasi secara real time dimanapun dan kapanpun. Nah, teknologi 4G itu ya sudah mendukung high definition TV, bisa menggunakan video streaming, kemudian high definition TV dan sebagainya. Kemudian LTE ini dari sejarahnya pertama kali diluncurkan oleh Telia Sonera di Oslo dan Stockholm pada 14 Desember 2009. Nah, di sini menggantikan UMTS dan HSDPA. Nah, LTE ini diperkirakan akan menjadi standarisasi telepon seluler secara global. Nah, sudah terbukti sekarang. Sudah banyak negara-negara menggunakan LTE dan sudah banyak juga menggunakan yang 4G di situ.
Kemudian kita akan masuk ke sistem seluler. Nah, di sistem seluler ini terkait definisinya sama kelemahan dan kelebihannya. Nah, kita mulai. Poin yang pertama, sistem komunikasi yang digunakan untuk memberikan layanan jasa telekomunikasi bagi pelanggan yang bergerak. Jadi dia merupakan di sistem seluler ini, definisinya itu dia merupakan sistem komunikasi yang memberikan layanan telekomunikasi untuk pelanggan yang bergerak atau untuk mobile di situ, pelanggan yang sehari tidak diam di satu tempat, tapi dia bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Disebut sistem seluler karena daerah layanannya dibagi-bagi menjadi daerah yang kecil atau disebut sel. Ini kenapa disebut sebagai sistem seluler? Ya, karena layanannya dibagi-bagi menjadi wilayah atau daerah yang kecil. Kemudian sifatnya, pelanggan mampu bergerak secara bebas di dalam area layanan sambil berkomunikasi tanpa terjadi pemutusan hubungan. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke contohnya. Suatu area, misalnya kota, dibagi menjadi beberapa sub-area atau sel. Di dalam kota ada beberapa sub-area atau sel. Kemudian setiap sel berukuran rata-rata 26 km persegi. Kemudian ruang lingkup suatu sel berbentuk heksagon. Oke, di sini ada tower. Ini sekitar 26 km persegi, berbentuk heksagon dan membentuk grid yang besar di sini. Kemudian karena ponsel dan BTS menggunakan transmitter bertenaga rendah, frekuensi yang sama dapat digunakan ulang pada sel yang tidak berdekatan. Jadi dia karena si handphone dan BTS-nya itu dia bertenaga yang rendah, dia juga bisa menggunakan frekuensi yang sama di sel yang tidak berdekatan seperti ini. Sel yang lain yang tidak berdekatan dia bisa gunakan asal. Mengapa demikian ya? Karena dia transmitter untuk BTS dan ponsel itu dia bertenaga rendah. Kemudian setiap sel memiliki sebuah base station yang terdiri dari tower dan bangunan kecil berisi perangkat radio. Selanjutnya, di sini area splitting. Nah, di sini yang pertama membagi satu sel menjadi beberapa subsel. Jadi dalam sel itu ada beberapa subsel. Tujuannya untuk membagi suatu area yang terlalu padat agar layanan dapat masih tersedia. Jadi maksudnya itu kenapa dibagi menjadi subsel? Ya, agar layanan di wilayah yang padat itu untuk pelanggan yang tidak bisa menikmati layanannya masih bisa tersedia di situ. Kemudian sini contohnya. Jadi pada saat di wilayah padat trafficnya hanya bisa di switch over atau dialihkan ke subsel yang lain. Jadi nggak tertumpuk di satu sel di situ. Nah, ini misalnya satu sel, ya kalau misalnya diubah menjadi subsel berarti kan bisa dialihkan apabila di satu subsel trafficnya padat. Kemudian selanjutnya di sini ada arsitektur sistem seluler. Yang pertama adalah sel, unit dasar sistem seluler. Kemudian ukuran sel tergantung pada area. Jadi di setiap daerah itu ukuran selnya itu berbeda-beda. Kemudian ada cluster, itu adalah sekumpulan sel yang tidak ada channel frekuensi yang digunakan ulang. Nah, di sini contohnya ada beberapa sel 5, sel 6 dan lain sebagainya. Nah, di sini di dalam sel itu ya ada tower atau ada BTS untuk komunikasinya di situ. Jadi kalau misalnya sel ini unit dasarnya, kalau sekumpulan sel ini disebut sebagai cluster. Kemudian selanjutnya tata letak jaringannya. Nah, untuk tata letak jaringannya BTS terhubung ke BSC yang mengendalikan
BTS itu BSK, dan kemudian dari BSK ke MSK. Nah, di MSK ini ya ada beberapa fungsi yang kita sebutkan tadi untuk mengetahui lokasi pelanggan dan mengetahui jumlah pelanggan yang sedang menggunakan. Kemudian ada authentication center di situ. Kemudian di sini ke PSTN atau ke telepon biasa di situ. Tata letak jaringan seperti itu, seperti yang ada pada arsitektur jaringan GSM yang telah kita pelajari. Kemudian ada prinsip kerja teknologi seluler. Nah, kita masuk ke prinsip kerjanya. Prinsip kerja yang pertama kita lihat di sini. Di sini yang pertama CCH atau Common Control Channel. Pada saat mode siaga atau handphone telepon genggam tidak digunakan untuk telepon, nah di sini mobile station itu memantau dari CCH-nya. Oke, selanjutnya pada mode outgoing call. Outgoing call itu maksudnya panggilan keluar. Jadi di sini si handphone itu memasukkan digit nomornya, kemudian diberikan alokasi channel, kemudian diberikan saluran untuk bicara di situ. Nah, di sini maksudnya the dial digits are sent to the network and the voice channel is allocated. Nah, digit yang dipanggil ini dikirimkan ke jaringan dan sebuah saluran suara yang sudah dialokasikan di situ. Kemudian dari situ pada saat melakukan pemanggilan keluar, ada proses handover. Di sini ketika mobile station bergerak ke tepi arah dari base station area atau bagian base station, quality dari komunikasi ini mengalami penurunan. Kemudian di sini sel baru dipilih dengan bantuan pengukuran hasil dari sel yang ada di sebelahnya atau sel tetangganya. Sebuah saluran baru kemudian dialokasikan dan base station kemudian mobile station akan berpindah ke saluran tersebut secara bersamaan. Kemudian ada lagi dalam incoming call atau panggilan masuk. Di sini ada PG Mobile ID, ada channel request, ada switch channel. Jadi di PG Mobile ID ini dia ada halaman pesan di mana dia dikirim melalui saluran kontrol yang umum, Common Control Channel atau CCH tadi. Kemudian ketika mobile station menerima identifikasi sendiri itu, kemudian si mobile station itu meminta traffic atau saluran untuk suara yang dimana dia akan dialokasikan di sini. Yang kemudian akan dialokasikan di sini. Kemudian kalau selanjutnya dilihat dari pengaturan powernya, pengaturan dayanya. Di sini power untuk transmisi diatur seminimal mungkin atau selambat mungkin untuk meminimalisir adanya interferensi atau gangguan dengan sel yang lain di situ. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini. Di sini ada sebuah gambar. Di sini dari pelanggan, misalnya pelanggan itu bergerak menggunakan mobil, ada proses forward link atau pengiriman jaringan, kemudian ada balikan jaringan. Jadi pengiriman jaringan dari BTS ke MS atau mobile station atau telepon genggam. Kemudian dari telepon genggam akan mengirimkan balikan juga ke tower terdekat. Kemudian di sini mobile base stationnya itu ada juga terhubung antara satu tempat dengan tempat yang lain atau antara satu sel dengan sel yang lain dengan menggunakan mobile control equipment. Jadi mereka terhubung di satu mobile control equipment. Seperti yang kita lihat di topologi ada BSK di situ. Jadi di sini dia mengontrol keseluruhan BTS yang saling ada dalam sel
bagian cluster tersebut. Kemudian si mobile operator juga dia terhubung ke network interface equipment, lalu ke PSTN di situ, atau layanan telepon tetap atau PSTN. Kemudian selanjutnya ini ada proses handover-nya. Jadi pada saat kita melewati satu tempat ke tempat yang lain, bergerak dari base station yang pertama, nah ini mobile station-nya, handphone kita, dia akan mengirimkan informasi ke BS yang kedua. Jadi saling berpindah antara BS1 ke BS2. Kemudian pada saat dia sudah berada di tengah-tengah antara BS1 dan BS2, untuk komunikasinya dia hanya bisa sampai di BS2. Untuk ke base station satunya tidak ada komunikasi lagi di situ. Jadi seperti itu. Jadi sebelum masuk ke BS2, pada saat ada di BS1, pada saat akan berpindah ke BS2, dia masih komunikasi dengan dua base station atau dua BTS, dua tower. Pada saat sudah di tengah-tengahnya, dia hanya berkomunikasi dengan base station yang berikutnya. Oke, untuk videonya cukup sekian. Nanti akan kita lanjutkan ke FDMA dan TDMA, kemudian CDMA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.